Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi siang hari ini kita beri kesempatan untuk berkumpul di ruang lantai 2 ini. Mahasiswa dari Amikom yang kami hormati, kemudian murid kelas 11 TKJ 2 ya hari ini berkesempatan nanti diberikan sesuatu oleh para mahasiswa dari Amikom. Kami harapkan nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini ada mahasiswa dari Amikom yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, memberi pengetahuan pada kalian. Semoga nanti pengetahuan yang diberikan itu di masa depan itu akan bermanfaat bagi kalian. Jadi mungkin sekarang kalian belum berpikir, tapi mungkin di masa depan kalian bisa mengingat kembali apa yang disampaikan oleh mahasiswa Amikom ini, kemudian bisa menjadi suatu pengetahuan, kemudian nanti bisa menjadi pilihan kalian di masa yang akan datang. Kalaupun tidak, ya nanti kalian anggap sebagai pengetahuan, karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia kadang-kadang walaupun kita tidak menjalani. Jadi kalau pengetahuan, kalian punya pengetahuan, itu kalian bisa sedikit terserahkan gitu ya. Kemudian yang saya kenal adalah satu, ini kalian kenal enggak ini dulu dengan kelas 10 mereka bukan ya. Ini lulusan dari SMA 1 Unpar yang berkesempatan untuk kuliah di Amikom, lulus tahun 2024. Karena 2024 udah masuk belum? Sudah? Ya, berarti harusnya ketemu ya. Masuk 2024, kamu keluar 2024. Oh, berarti nggak ketemu, kalian masuk ini keluar. Jadi nggak ketemu. Kalau ketemu mungkin ketika datang ke sini gitu ya. Jadi ini keluar 2024, kalian masuk 2024. Jadi kan kalau keluar 2024 tuh berarti lulusnya bulan Mei 2024. Kalian masuknya kan berarti Juli 2024. Nah itu berarti nggak ketemu ya gitu. Jadi dari sekolah kita itu memang ada beberapa murid kita yang punya kesempatan untuk bisa melanjutkan, kemudian kadang kembali lagi ke sekolah untuk melakukan pengabdian kepada sekolah. Nanti untuk selanjutnya silakan memperkenalkan diri untuk yang lainnya. Kami kenalkan memang satu ya, kami kenalkan yang lain silakan nanti perkenalan sendiri. Saya kira itu untuk kalian, semoga bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Apa yang penting mohon bisa dicatat bukan untuk ujian nantinya, tapi untuk diri pribadi kalian, apa yang bisa bermanfaat nanti bisa dimanfaati akan datang. Saya kira itu untuk sepenuhnya nanti kami serahkan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini, saya harap bisa memperhatikan apa yang akan kami presentasikan di sini ya, yang nantinya bisa menjadi bekal teman-teman yang sekiranya ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, gitu ya. Nah, jadi selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit ke depan, kami akan mempresentasikan terkait dunia perkuliahan yang tentunya nanti kita akan membahas tentang benefitnya apa aja yang ada di Amikom, lalu pengalaman apa saja yang bisa kita dapatkan di jenjang perkuliahan, gitu ya. Mungkin perkenalan dulu. Baik, mungkin kita bakal kenalan dulu kali ya. Tadi aku sendiri udah di-spill sama Pak Oto gitu ya, yang dimana aku juga lulusan dari SMH ini. Dan perkenalkan, namaku Hidayat Nur Rasid, biasa dipanggil Hidayat. Dan aku sendiri lulusan dari TKJ 2. Di sini ada yang dari TKJ 2 atau TKJ 1 ini? Oh, TKJ 2 semua. Oke, berarti bisa dibilang sama lah kelasnya gitu ya. Oke, mungkin lanjut untuk perkenalan ke member yang selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wayo Abdi Saputra. Asal saya itu dari Jawa Barat, Karawang. Ada yang tahu
Mungkin bisa langsung. Oke, langsung aja teman-teman semua. Sebelumnya udah ada yang tahu Amikom belum? Belum? Belum tahu Amikom di mana? Di Jogja. Betul, di Jogja. Amikom ini nggak cuma ada di Jogja loh. Amikom juga ada di Purwokerto atau di Solo. Nah, itu pusatnya tuh yang di Jogja ya. Lokasinya itu ada di Jalan Ring Road Utara, depan UPN Veteran Jogja. Ada yang pernah ke UPN sebelumnya? Atau ke ke Mall Pakuan sebelumnya? Sudah ada yang belum pernah? Belum pernah. Belum. Sebelumnya di sini ada yang minat untuk kuliah atau enggak? Banyak yang minat? Kalau yang kerja ada yang langsung kerja. Nah, di Bandung juga banyak banget prestasinya, yaitu mendapatkan akreditasi unggul berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 210 AKPT 2025. Nah, ini cocok banget buat kalian yang nyari universitas yang akreditasinya unggul. Nah, dan juga Ankom tuh mendapatkan penghargaan nomor 1 dari Wuri, yaitu peringkat leadership nomor 1 se-dunia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari banyak universitas semuanya dari luar negeri ada apa yang nggak nih? Mana yang paling terkenal? Banyak banget ya. Nah, ini nomor 1 2024 leadership dari semua universitas yang ada di dunia ini. Nah, berdasarkan perekrutan kerja lulusan Ankom tuh lumayan banyak, hampir menyaingi UGM. Nah, UGM ini merupakan prestasi dari 79,2% perusahaan yang merekrut lulusan UGM. Dan kalau Ankom itu nggak kalah jauh, yaitu 67,9% alumni yang gampang direkrut oleh perusahaan. Jadi teman-teman yang habis kuliah mau langsung kerja itu bisa cepat banget masuk ke dalam perusahaan, asalkan kalian itu pas kuliahnya itu sungguh-sungguh dan juga tekun. Nah, juga ada penghargaan dari UNESCO sebagai perguruan tinggi sastra model tercontoh untuk dunia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada apa aja sih fakultas dan program studi yang ada di Amikom? Nah, fakultas ada yang dulu ada 3 fakultas. Nah, yang pertama itu ada Fakultas Ilmu Komputer. Siapa
dan juga ada D3. Nah, D3 ini nggak full kuliahnya, cuman sampai pertengahan S1 lah D3 ini. Itu ada teknik informatika dan juga D3 manajemen informatika. Nah, pilihan karir dari jurusan ini itu lumayan banyak. Contohnya ada di bagian multimedia itu ada graphic designer, multimedia designer, multimedia programmer, creative advertisement, animator 3D and 3D, 2D and 3D modeling art. Di sini ada yang suka animasi nggak? Ada. Nah, ini bisa banget buat kalian yang pengen bisa bikin animasi 2D, 3D itu kayak ada Jumbo sebagainya. Nah, kalau kalian tahu ada film Jumbo nggak di sini? Nah, film Jumbo itu atau ini apa ya? Battle of Surabaya ada yang tahu? Nah, itu tuh kreator-kreator itu dibuat di bagian media Amikom juga salah satunya. Lalu untuk programming, nah buat teman-teman yang mau programming itu kalau kerjanya bisa di bidang bisnis analis, sistem analis, programmer, database development dan lain-lain. Nah terus ini ada jaringan nih yang teman-teman yang sedang tekuni nih, yaitu ada technical engineer, network engineer, technical system dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke fakultas kedua. Nah, ini ada fakultas Sains Teknologi FST. Nah, di sini cuma ada 3 jurusan. Yang pertama itu ada S1 Arsitektur, yang kedua Perencanaan Wilayah dan Kota, terus yang ketiga ada Informatika Geografi. Nah, ini buat teman-teman yang mau jadi arsitek atau mau jadi buat jadi apa? Planning gitu, planning wilayah dan kota bisa banget ambil prodi ini. Lanjut. Yang ketiga ada Fakultas Ekonomi dan Sosial. Di sini ada 6 prodi di Fakultas Ekonomi dan Sosial, yaitu ada S1 Ekonomi, S1 Perusahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan juga S1 Ilmu Pemerintahan. Nah, ekonomi sosial ini berkaitan dengan bisnis dan komunikasi. Nah, pilihan karirnya itu lumayan banyak. Yang pertama ada graphic designer, terus ada multimedia developer, terus advertising design, bahkan mobile design, dan juga jadi jurnalis. Nah, ini kebanyakan itu lebih ke yang pengen jadi wirausaha dan juga yang bisa memanfaatkan skill komunikasinya, kayak jadi penyiar radio atau presenter berita, bisa banget ilmunya di fakultas ini. Nah, di Amikom juga memiliki international program. Nah, ini jurusan yang lebih spesial dari jurusan yang sebelumnya, karena di sini tuh kelasnya internasional menggunakan bahasa Inggris buat pembelajarannya, dan juga banyak tambahan dan benefit baru yang masuk ke kelas internasional ini. Yang pertama itu ada Bachelor of Communication Science, terus yang kedua ada Bachelor of Information System, Bachelor of Informatics, dan Bachelor of Information Technology. Oke, selanjutnya apa aja sih yang ada di dalam Amikom tuh? Nah, ini tampilan dari luar Amikom, bisa lihat dari atas. Ini tampilan dari depannya. Oke. Nah, apa aja sih fasilitas kampus yang ada di Amikom itu? Pertama ada ruangan lab yang banyak banget.
juga lapangan mini soccer yang bisa dibuat main, tapi bukan di kampus satunya, tapi di kampus duanya, ada di dekat Maguwo. Dan ada juga ruang sinemanya teman-teman. Nah, apa aja sih yang digunakan untuk di ruang sinema ini? Biasa dibuat seminar, dibuat nonton bareng-bareng biasanya teman-teman. Nah, oke lanjut. Nah, kalian bisa scan atau foto kalau pengen tahu lebih dalam tentang Amikom, tentang virtual di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu apa ya namanya, perusahaan yang dipegang atau dinaungi oleh Amikom. Ini NSP studionya yang buat animasi segala macam dan lain-lain. Nah, ini kan tadi disebutkan teman saya tadi, salah satu film yang dibuat oleh Amikom dan ini dapat penghargaan internasionalnya. Oke, lanjut. Dan ini juga film yang dibuat oleh Amikom juga. Dan ada juga radio MQFM Jogja yang merupakan sebuah lembaga penyiaran swasta dan positioning awal sebagai radio program muslim sejak dari 2012. Inspirasi kepada Indonesia yang menyanyikan program-program Islami kontemporer yang bertujuan untuk menampilkan Islam yang indah dan damai. Maaf ya teman-teman, saya agak duduk dan satel, jadi abaikan saja. Dan ini juga ada FPTV. Dan ini juga ada PT Time Excelindo. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha, penyedia jasa layanan internet, data communication, software development, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer. Nah, lanjut. Ini juga ada PT Git Solution, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan serta audit sistem berbasis teknologi informasi. Mungkin lanjut. Mungkin bisa dilihat teman saya. Oke, halo teman-teman. Saya akan melanjutkan materinya ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat beberapa orang yang bisa dibilang sukses gitu untuk digaji dalam bentuk dolar. Nah, kalau kalian tahu kan sekarang dolar lagi naik banget nih buat nilai tukar ke Indonesia. Nah, ini waktu yang tepat buat kalian digaji dalam bentuk dolar. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kejuaraan dan ada screening besar juga dari beberapa film punyanya Amikom ya kalau nggak salah. Nah, di sini ini kejuaraan yang ada di Filipina, yaitu International Short Course. Itu dari mahasiswa Amikom langsung ke Filipina. Nah, di sini ada salah satu contohnya yaitu Kak Indah Dwi Rahmawati, yaitu angkatan 22. Di sini beliau ikut sertaan sebagai delegasi di Asia Pasifik ICT Alliance atau APICTA Awards tahun 2025. Di sebelahnya juga ada beberapa contoh buat mahasiswa yang ikut kejuaraan didampingi oleh dosennya. Nah, di sini ada beberapa kejuaraan nasional juga budaya kompetisi. Budaya kompetisi yaitu di sini ada beberapa kompetisi yang bisa kalian ikutin. Soalnya Amikom tuh menyediain banyak banget perlombaan ya, mulai dari Amikomnya sendiri, AMICTA, sampai kejuaraan internasional di kompetisi internasional. Oke, di sini juga ada beberapa kesempatan magang kalau maaf ya teman-teman. Mulai dari internship opportunity dari PT Berlian Sistem Informasi, dari
Group Mitsubishi Corporation. Ada juga maaf ada kendala sedikit. Di sini ada beberapa. Oke. Kayaknya emang tidak ditakdirkan ini buat menjelaskan ya. Mungkin kalian tahu Dara Sarasvati yang konten kreator TikTok itu, kalau yang sering pakai kayak apa namanya, baju budaya Indo gitu, kayak kebaya gitu, kalau kalian tahu. Lanjut aja. Nah, di sini saya akan memberitahu info pendaftarannya nih. Kalau mungkin kalian mulai tahun depan sekarang udah UTS mungkin? Belum. Buat kalau udah nyampe kelas 12 nih, masih tahunan lagi berarti kira-kira ya. Itu udah bisa mulai pendaftaran mulai dari kelas 12 atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat. Terus langsung bisa dilihat dari web pmb.amikom.ac.id. Mungkin bisa dicek teman-teman, atau mungkin bisa disimpan kalau pengen masuk lewat gelombang 1 nih. Soalnya kalau gelombang 1 tuh harus awal-awal banget sebelum lanjut ke gelombang khusus. Soalnya harganya setahu saya beda, mulai dari gelombang 1 sampai gelombang khusus. Oke, bisa lanjut. Di sini kalau ini kalian kelihatan nggak ya ada list harganya? Oh, di situ ada juga ya. Oke. Oke, berarti bisa dilihat aja. Nah, kalian juga bisa buat jajan-jajan tambahan. Mungkin kalau pas lagi ngekos di sana, ada beasiswa penuh, beasiswa prestasi, beasiswa pemerintah daerah, beasiswa KIP, beasiswa kelas internasional, dan selanjutnya itu ada beberapa lagi. Nah, ada juga beasiswa yang sebenarnya dari bank itu swasta gitu. Mungkin kalian bisa nyari jajan-jajan tambahan, mulai dari nyari beasiswa kalau udah masuk mahasiswa Amikom. Ini sama yang di brosur ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Oh iya, nanti ini habis ini bakal ada kuis ringan-ringan aja. Nanti ada beberapa hadiah. Oke, bisa lanjut ke kuis mungkin ya. Mungkin bisa angkat tangan, maju nggak? Maju. Boleh maju. Nggak apa-apa. Oke, siapa nama Rektor Universitas Amikom Yogyakarta? Betul banget. Tangannya.
Kalau enggak gini deh, salah satu bisa maju atau angkat tangan dulu. Nama yang tadi presentasi alumni dari sini. Masa nggak ingat? Nama panggilan aja, nama panggilan. Ada yang tahu Amikom ada di kota apa? Lanjut ya, Pak. Ada yang bisa nggak sebutkan semua fakultas yang ada di Amikom Yogyakarta? Angkat tangan. Ada yang begini? Nggak ada brosur. Ayo siapa aja? Ya, nggak apa-apa. Ada siapa yang berani? Ya, boleh, boleh. Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains, Ini hadiahnya beda nih. Yang bisa nyebutin alamat lengkap Universitas Amikom. Hadiahnya beda. Spesial, hadiah spesial. Boleh. Yaudah nih, berdua. Jalan Pajajaran, Ring Road, Utara Jalan Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, benar. Terima kasih. Untuk dulu deh. Oke, baik. Saya selaku perwakilan Universitas Negeri Yogyakarta
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dapat hadiah tadi kumpul di depan dulu ya. Tapi setelah ini minta tolong untuk foto bareng, boleh ya? Oke. Mungkin bisa langsung aja merapat ke depan sini. Terus nanti fotonya dari sana ke sini gitu ya. Mau diorder. Ini kalau biasanya foto biasanya di mana ya yang bagus? Mau di luar atau biasanya di sini? Di luar. Hah? Mau di luar atau sini foto? Sini. Oke. Kalau di sini berarti nanti kursinya ada di pinggir dulu ya. Nanti baris di depan sini. Oh yaudah di situ aja ya. Biar kelihatan aja sebenarnya. Oh ya udah. Hah? Ya.